Halo guys, kalian pasti pernah dan sering mendengar bahwa negara Indonesia termasuk negara termiskin. Bahkan, sampai disebutkan sebagai negara termiskin kedua di dunia. Ya, dan narasi yang beredar menyebutkan bahwa Malaysia jauh lebih kaya dan sejahtera. Tapi, kalian perlu tahu, penggunaan standar menentukan rakyatnya masuk kategori miskin atau tidak, itu berbeda-beda setiap negara. Dan menurut PBB, ternyata fakta di lapangan dalam jumlah penduduk miskin lebih besar dibanding data yang dibuat oleh Malaysia. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendakwa situasi kemiskinan di Malaysia jauh lebih buruk dari apa yang digambarkan oleh kerajaan. Dalam satu laporan yang diterbitkan hari ini, PBB mendakwa kerajaan Malaysia meletakkan garis kemiskinan terlampau rendah yang mengecilkan peratusan kemiskinan di Malaysia. Laporan ini diterbitkan susulan lawatan pelapor khas kemiskinan dan hak asasi manusia PBB Philip Alston ke Malaysia. Alston melawat pasar budi kos rendah, pusat orang kurang upaya, komuniti orang asli dan sekolah di Kuala Lumpur, Selangor, Sarawak, Sabah dan Kelantan. Katanya penanda aras kemiskinan di Malaysia kini adalah RM8 sehari seorang yang disifatkannya sebagai tidak realistik. Beliau bagaimanapun tidak memberikan angka penanda aras yang sepatutnya digunakan pakai oleh kerajaan. Alston bagaimanapun mengiktiraf pelbagai inisiatif yang diambil kerajaan sejak beberapa tahun lepas untuk meningkatkan taraf hidup rakyat serta menambah baik akses kepada perkhidmatan kesihatan dan pendidikan. As we discussed in the two-pager the country report, we still find that the absolute poverty rate in Malaysia of 6.2% is still higher than the pre-pandemic poverty rate of 5.6%. Now, what do these percentages translate into? Well, nearly 490,000 households continue to live below Malaysia's own national poverty line. So, not all households have experienced a uniform recovery. Sementara, narasi bahwa Indonesia termiskin kedua di dunia jangan langsung diterima tanpa dicerna lebih dahulu. Fakta memang benar. Banyak rakyat Indonesia yang tergolong miskin, tapi menyebut sebagai negara termiskin di dunia. Ini adalah pernyataan yang terlalu berlebihan dan tidak sesuai fakta kondisi sebenarnya. Lagi rame soal Indonesia dibilang negara termiskin kedua di dunia, padahal ini benernya ngawur dan salah kaprah ya. Lo kok bisa? Di sini bukannya aku sok mau meluruskan, tapi negara kita beneran gak semiskin itu, apalagi sampai jadi yang termiskin kedua di dunia tuh. Karena kalau logika kita jalan, tanpa perlu lihat data pun, benernya kita bisa langsung tahu. Kalau negara-negara kayak India, Pakistan atau Nigeria, jumlah orang miskinnya pasti lebih banyak dari Indonesia, termasuk kalau dihitung dari persentasenya pun, negara-negara gagal yang rakyatnya banyak yang menderita kelaparan, misal kayak Sudan ataupun Yaman, pasti persentase orang miskinnya jauh lebih tinggi. Tapi ini kan katanya data dari World Bank. Masa World Bank bohong? Makanya jangan mudah kemakan omongan influencer kalau sekolah itu scam, karena di sekolah kita diajarkan buat baca data ya. Jadi ternyata World Bank itu pakai standar kemiskinan yang berbeda-beda buat tiap negara. Dan karena Indonesia udah diklasifikasikan sebagai upper middle income country, atau negara berpenghasilan menengah ke atas, sehingga standar kemiskinan yang dipakai mereka sebesar $8,3, atau hampir 140.000 per orang perharinya, yang berarti kalau ada satu keluarga dengan 2 orang anak, penghasilannya harus lebih dari 16,8 juta per bulan biar nggak dikategorikan miskin. Dan ini yang dikorek media-media online. Kalau katanya tingkat kemiskinan kita tembus 60%, dan ini yang tertinggi kedua di dunia, padahal menurut investigasi Tempo, World Bank nggak pernah merilis peringkat termiskin dunia, jadi laporan ini dianggap menyesatkan ya. Jadi jujur menurutku ini agak ngeri sih. Ngeri karena ternyata jurnalis dan media kita bisa bikin berita yang nggak akurat, dan yang lebih ngeri lagi, ketika narasi menyesatkan ini disiarkan secara terus-menerus ke masyarakat kita yang literasinya masih rendah, lama-lama ini justru dianggap sebagai fakta yang benar. Meskipun di saat yang sama kita nggak bisa memungkiri kalau kemiskinan masih menjadi tantangan besar di negeri ini. Karena hal ini, Malaysia tidak melihat dirinya dan rakyatnya banyak di taraf kemiskinan, menimbulkan kesombongan yang bahkan dilontar oleh orang-orang Malaysia seperti pemilik Blue Taxi Malaysia, Syamsu Bahrin Ismail, yang secara terbuka mengatakan Indonesia negara miskin berbeda dengan Malaysia. Orang miskin seperti di Jakarta, kita negara kaya. Anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Kalau Indonesia anak muda dia bagus, dia tak keluar negara untuk cari kerja. Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Duit kamu murah. Tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu? Sama dengan RM100 Malaysia. Tapi dari sini fakta memperlihatkan kondisi sebaliknya. Parlemen Malaysia secara terbuka merasa pusing
dengan kondisi kemiskinan yang dialami kebanyakan rakyat Malaysia. Sedarlah, realitinya di bawah sana rakyat terpaksa berdepan dengan kos sara hidup yang tinggi. Jangan kita bangga dengan data ekonomi, konon-konon inflasi 1.9%. Diberitahu kepada rakyat semua. Dia tak tahu pun 1.9% inflasi tersebut. Yang dia kata, pasal ini. Menteri Kewangan kedua kata bagus. Tapi beras tak ada. Nak makan pun tak ada. Kota-raja kena duduk sama-sama. Saya sangat tersentuh hati apa yang diucapkan oleh Yang Berhormat. Saya sebagai ibu yang berada di kawasan pendalaman yang setiap hari melihat realiti hidup rakyat. Dan apa yang disebut oleh Yang Berhormat ini sebenarnya itu yang berlaku di bawah. Walaupun kerajaan berbangga dengan angka inflasi 1.9%, sebenarnya rakyat tidak merasai. Sebenarnya hakikatnya kehidupan di bawah semakin berat dan terbeban. Saya ingin merujuk kepada metro yang telah dikeluarkan yang menceritakan bagaimana kisah seorang wanita yang dijumpai tidak bermaya di Taman Indah Sungai Abong, Johor, di mana di sisinya ada jasad ayah dan jasad adik OKU yang sudah meninggal dunia kerana kelaparan. Apakah ingin kita lihat dalam negara kita ini ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan? Ini adalah satu kezaliman kepada rakyat. Jadi saya ingin pandang Yang Berhormat tentang isu yang sedang melanda rakyat hari ini. Ya Allah, kau tolong dan kau bantulah negara kami ini. Kalau inilah kisah yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Dato' Panjang, kalau inilah realiti yang berlaku di bawah sana, apakah ini merupakan musibah yang dilanda negara? Apakah negara ini sudah tiada barakah lagi? Kalau inilah tiada gunanya data inflasi, apa saja data ekonomi dibangkitkan. Kehilangan mata pencarian menyebabkan sebuah keluarga di Kampung Baung, Pengkalan Cempa, Kelantan dihimpit kemiskinan. Gagal mendapat bantuan kewangan daripada pihak berwajib, mereka sekeluarga ada kalanya terpaksa mengikat perut. Orang Indonesia anggap orang Melayu kaya raya. Tak betul. Yang kaya raya tu kaum Cina. Melayu ramai yang susah. Yang kaya raya tu sikit je. Sejak 2 bulan lalu, keluarga ini hanya mengharapkan bantuan dari jiran-jiran untuk meneruskan kelangsungan hidup. Rakyat Malaysia yang tonton video ni pasti marah kan? Tapi marah macam mana pun jauh di lubuk hati anda akur ke semua poin yang saya kemukakan ini kan. Daripada kita tipu dunia luar, lebih baik kita tonjolkan wajah sebenar negara kita supaya orang politik, tak kira kerajaan atau pembangkang, akan buat kerja lebih keras untuk membaiki negara ini. Bagaimana menurutmu? Apakah kalian masih yakin dengan narasi dan klaim dari warga Malaysia bahwa negara Malaysia adalah negara kaya? Tulis pendapat dan opini kalian di kolom komentar.